Mitra bisnis, komunitas pengendara sepeda Bike to Work Indonesia melaporkan pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ke Ombudsman. Heru Budi diduga melakukan malapraktik pengelolaan dan pemeliharaan jalur sepeda di DKI dengan memangkas anggaran jalur sepeda sebesar 38 miliar rupiah sehingga mengancam keamanan pengguna sepeda. Apa komentar Anda mengenai efektivitas dan efisiensi jalur sepeda ini? Silakan berikan opini Anda di 6339160 atau WhatsApp call di 0816924924. Kalau opini saya, baiknya saya orangnya progres ya Bu. Karena lama kerja sama orang Cina, kerjaan saya tuh bet nggak mau lama-lama Bu. Artinya dari spekulasi saya, pemerintah itu sama pemerintah daerahnya kerjanya jangan tanggung-tanggung lah. Kalau wacana kita angkat seperti sekarang ini kan cuma Jabodetabek aja, cuma capek-capekin pikiran kita Bu. Tapi kalau seumpamanya kita berpikir regional dari Sabang sampai Merauke itu ditetapkan sebagai peraturan perhubungan Perda, itu kan artinya penyeluruhan segala sesuatu angkutan itu ada domain sebagai tolak ukurnya Bu, seperti roda 3, motor listrik, sampai pada yang drone yang terbang itu yang roda 1, itu yang harus regulasi pemerintah tetap sasaran. Jadi masyarakat juga nggak rancu kalau seumpamanya masuk ke Papua atau ke Sumatera atau ke Kalimantan, memang regulasinya memang jelas seperti itu. Pesepeda atau nggak kata orang Jakarta, udah kasih hati minta empak, udah jalan raya tak bayar pajak, nurunjak. Mesti yang kita lapor kan kita yang bayar pajak dong, mobil pribadi, motor. Malah dia lebih galak. Gimana sih? Inilah masalah penyakit yang ditinggalin oleh Anies, tau nggak? Dulu zaman Ali Sadikin sama Ahok mana ada ide-ide yang ngeboten-boten. Nah itulah. Ya sekarang tuh kadang-kadang buang duit tidak tepat sasaran toh. Nah itu Anies, apalagi nanti kalau untuk tidak terpilih caleg, kalau jadi caleg jadi Indonesia bisa jadi apa? Gua ngerti kan. Ayah wae. Ayah wae. Sebenarnya gini ya. Yang penting apa dipangkas asal jangan dikorupsi aja. Nah, itu dia. Kalau dipangkas untuk kepentingan yang lain, saya pikir nggak masalah. Tapi kalau dikorupsi repot, itu yang masalah problemnya. Tapi memang kalau sepeda itu nggak bisa jauh-jauh. Kalau misalnya Bike to Work jauh-jauh, pas sampai kantor efeknya bukan main ya, mandi apa gitu kan. Ya, jadi nggak efektif, nggak efisien juga gitu. Kalau ini ya sebenarnya sarana umumnya aja dibagusin mana gitu. Ya tak, sepeda boleh, tapi untuk yang deket-deket gitu. Ya, kalau bisa ada kuda gitu loh. Ya kan, itu bagus sih kalau kuda itu ya. Oke deh. Iya. Ini saya mau komentari gini ya, ini tuman gitu loh. Jadi kalau di budaya kita tuh kalau sekali udah dapet, tahun depan seterusnya dapet. Gitu. Misalnya lagi mau lebaran dapet THR, karena kita kan pengusaha nih ada kelebihan dana, kita sebetulnya bukan karyawan atau apa, kita kasih gitu. Tahun depan pada waktu kita drop belum tentu kita bisa ngasih, tapi penerima itu berasa tiap tahun harus terima. Nah ini sudah sama nih para pengguna fasilitas sepeda ya. Jadi di gubernur sebelumnya udah dikasih, bagus sih buat ada sepeda kan, alasannya buat apa, green lah ya, polusi kan lebih berkurang begitu. Nah cuma ya kalau gubernur yang sekarang sih buat saya sih bukan masalah dia cuma bisa mangkas anggaran atau bagaimana ya, tapi lebih pentingnya lagi ini masalah jalan. Masalah jalan ini adalah kembalikan fungsinya, jangan jalan dipakai tutup nanti buat kondangan, buat acara apalah, itu nggak bisa. Yang kedua lagi juga misalnya lebih solusi kreatif lah, atau solusi yang signifikan gitu untuk persoalan kemacetan Jakarta gitu ya. Kalau anggaran ini mau dipindahkan, contoh kadang-kadang ya
kayak misalnya nih, saya lewat kemarin di Senen ya, Jalan Suprapto gitu misalnya. Itu kalau pagi kan macetnya luar biasa. Sedangkan sisi yang sebaliknya, yang keluar dari pusat kota, yang menuju ke timur, itu lengang gitu loh. Nah, yang saya heran, udah bertahun-tahun juga, itu nggak ada solusi kepikiran, nggak dibikin flyover, supaya orang yang masuk ke pusat kota itu frekuensinya lebih terbagi gitu loh. Salah satu solusi gitu, ada yang mikirin gitu maksudnya. Jangan cuma sebatas di anggaran-anggaran aja. Ini kan kayak masalah ganjil genap ini kan bukan solusi yang tepat, hanya pengalihan aja gitu loh. Nah, itu yang dibutuhkan nih. Nanti ini udah mulai nih, genderang perang juga udah ada nih, Ahmad Saroni, Ridwan Kamil udah pengen jadi gubernur Jakarta gitu loh. Jadi menurut saya lebih kepada solusi lah, bukan masalah cuma dipindahin anggarannya aja gitu Pak ini. Ini kan yang terjadi sekarang itu orang-orang yang domisili di sekitaran Jakarta itu bolak-balik pagi dan sore itu keluar masuk Jakarta karena dia tinggal di sana, kerja di Jakarta gitu kan. Nah, ini solusinya adalah dengan cara memaksa mereka itu tinggal di Jakarta, dengan cara menyewa rusun sewa yang dibangun oleh pemerintah DKI. Gitu. Nah, saya coba bikin hitungan kasar gitu ya. Itu kalau bikin apartemen, tanahnya tanah punya Pemda, kemudian biaya pembangunannya itu per meter kira-kira 10 juta gitu. Itu per kamar dengan luasan kira-kira 21 meter persegi itu diperlukan subsidi 25 juta Pemda ya. Pemda subsidi 25 juta kepada pengembang ya, dan di mana pengembang ini akan bisa mengoperasikan dengan sewa per bulan itu 1,5 juta kepada para penyewa pekerja tadi. Itu bisa lunas dia dengan 3 tahun. 3 tahun, 4 tahun dia bisa bikisan gitu. Nah, itu kan sangat visible. Coba dihitung lebih detail gitu ya. Ini perhitungan kasar gitu. Kalau bisa misalnya dalam setahun bisa 1.000 atau 3.000 unit apartemen bisa dibangun. Nah, itu pelan-pelan nanti 5 tahun, 10 tahun udah ini semua orang kebanyakan sudah pada tinggal di kota dan tidak akan macet lagi gitu. Ya, saya kira itu cukup visible untuk dikaji gitu. Sangat setuju lah dipangkas anggarannya. Anggaran zaman gubernur yang ditangkap-tangkapan kelompok itu kan kacau balau itu. Dulu aja iPhone sampai puluhan miliar, bukan puluhan miliar. Itu jalur sepeda juga apa gunanya kadang-kadang sepeda jalan ke tengah, malasnya aja. Nah, padahal dari jalurnya itu tetap aja jalan di tengah. Sangat setuju, gubernur yang sekarang benar-benar kerja. Kalau gubernur yang kemarin yang timbangan kelompok itu, wah kacau balau udah Jakarta. Terima kasih. Saya pun satu pandangan dengan bapak-bapak sebelumnya. Jakarta itu tata kotanya dari dulu sejak ditinggalin oleh Belanda udah nggak mengadaptasi untuk menjadi suatu kota metropolitan seperti saat ini. Tidak mengadaptasi penataan dan segala macam. Jadi nggak mungkin lah Jakarta kalau bisa ada jalur sepeda, kecuali car weekday saja yang weekend yang di hari Sabtu Minggu seperti itu. Tapi kalau katanya mau disusun ditata ulang untuk ada jalur sepeda itu tidak mungkin. Itu cuma diada-adakan dengan tujuan tertentu oleh Gubernur Anies. Terima kasih. Itu coba-coba berhadiah lah, lumayan jadi kelar. Kalau nggak dapat duitnya kan lumayan. Sebenarnya kan kalau kita ngomong ya sepeda juga itu mungkin yang melek hukum ya. Kalau di jalan yang kita lihat kebanyakan mereka malah justru lawan arah ya sepeda ya. Asal nyebrang atau gitu-gitu ya. Aduh, jadi ya ini saya bilang paling cuma menumpang tenar atau cari duit. Sebetulnya setuju ya dengan kebetulan kasih, karena sejauh yang saya tahu itu jalur sepeda tuh kayaknya nggak efektif tuh. Justru menurut saya dari anggaran itu tuh mungkin yang seneng tuh itu orang-orang gelodok tuh yang kebagian ordernya tuh pasang itu
kon yang tiap 20 cm dipasang kon jadi kayak pagar, Bu. Itu bukan jalan, jadi kayak pagar gitu, Bu. Lucu, kalau buat saya lucu. Selama ini saya jalan kemana-mana ya itu jalur sepeda, ini nggak ada yang ngomongin sepeda, Bu. Yang ada malah parkir atau ada dagang kaki lima itu. Saya rasa memang nggak efisien, Bu. Jadi saya setuju aja dipangkas aja. Jadi mending budgetnya untuk hal lain yang lebih penting buat masyarakat yang lebih banyak menggunakan gitu aja. Ya, makasih. Baik. Menurut saya sih jangan ditiru ya, dari luar negeri tiru banget. Di luar negeri ada jalur sepeda lah, trotoarnya lebar-lebar lah. Ya kita lihat dong, itu kita punya kondisi jalan kan nggak bisa digituin gitu loh. Jadi nggak bisa memuaskan semua orang. Mau yang berjalan kaki, mau yang naik sepeda, antar jalur apalagi khusus, nggak bisa semua karena ya kondisi jalannya nggak seperti luar negeri. Jadi jangan disamain sama persis gitu loh. Jadi ya mau nggak mau yang pengguna terbanyak itu apa ya, itu yang diutamakan gitu loh. Kalau sepeda ya sedikit ya mohon maaf ya. Kepentingan yang lain yang lebih besar itu yang diutamakan, itu aja sih. Jangan makanya demokrasi itu agak susah. Pasti ada yang protes gitu loh. Jadi kita memikirkan keadaan yang ada aja deh, faktanya jangan terlalu maksain gitu ya. Oke, makasih. Soalnya saya pernah lihat dia jalan-jalan mulu sama Bapak Presiden kita, kemana ada Bapak Presiden dia selalu ikut-ikutan. Nggak tahu dia pejabat gubernur apa, saya nggak tahu. Jabatannya keputusannya hebat juga dia, semuanya kayak gubernur yang dipilih rakyat, jadi semuanya mereka bisa ambil alih semuanya. Jadi sebenarnya kan harusnya katanya polusi. Pertimbangannya apa? Dipotong, anggaran dialihkan kemana? Ya kan? Jadi kembali lagi kita cuma mempertanyakan, katanya polusi, terus anggarannya mau dialihkan kemana itu? Yang jelas jangan dipotong-potong saja, tapi dialihkannya kemana? Itu saja kita sebagai rakyat jelata nanyain. Coba kembali lagi, katanya polusi Jakarta begini-begini karena kendaraan banyak. Ada sepeda, waduh, sekarang dipotong. Nggak tahu lah, kita tonton aja lah pejabat-pejabat kita ini kinerja mereka. Yang penting kan mereka tetap digaji tuh, tidak dipotong spesek pun. Apalagi beras kita ini hampir harusnya mereka urus beras rakyat di DKI ini. Harga sudah mabuk kita rakyat jelata ini. Mereka tetap saja jalan-jalan menikmati dengan kemewahan mereka. Gitu saja, makasih. Iya. Itu saya lihat ya, jalur sepeda itu kosong ya, sedikit sekali yang menggunakan. Jadi malah nambah bikin macet DKI Jakarta, Bu ya. Memang mendingan dipotong, bahkan kalau perlu sampai 0, Bu ya. Duitnya itu mendingan digunakan untuk yang lain, Bu, yang lebih penting. Saya juga sangat menghargai Pak Budi Hayu ya, sebagai Gubernur DKI. Di lokasi saya tuh sekarang udah banyak got-got yang tadinya mampet, sekarang udah banyak yang dibersihin. Saya berharap juga Pak Budi Hayu selanjutnya juga sukses ya, mau jadi menteri atau jadi gubernur DKI atau jadi pejabat apapun di Indonesia. Karena Bapak Budi Hayu itu benar-benar bagus, Bu ya, menurut saya ya, pekerjaannya ya. Saya juga berharap nih, Bu ya, Pak Prabowo kalau sampai jadi presiden, daripada duitnya buat beli pesawat ya, 1 triliun atau berapa triliun ya, mendingan buat atasin banjir di DKI, Bu. Bikin deep tunnel atau apa gitu ya, itu bisa bikin 5 atau 6 deep tunnel, Bu, daripada beli pesawat. Kemungkinan kalau udah ada deep tunnel, DKI bebas banjir, Bu. Itu yang lebih penting bagi kami sebagai warga DKI, Bu ya, yang sekarang juga sering kebanjiran. Kalau bisa dibikin deep tunnel, Bu, supaya DKI itu bebas banjir. Kalau jalur sepeda nggak penting lah, yang makanya juga jarang kok. Itu aja, Bu, makasih. Baik, terima kasih Pak Tommy dan semua mitra bisnis yang sudah berpartisipasi. Saya Anita Wijaya.